Maka kita itu mawas diri, introspeksi, karena dalam bahasa saya ketika kita berharap 1 sampai 16 Ramadan ibadah kita itu diterima, maka di hari berikutnya 17, 18 sampai selesai kita akan tetap istiqomah. Jadi ketika kita berharap ibadah kita itu diterima, maka itu akan menjadi support bagi kita untuk tetap melakukan kebaikan dan bersabar dengan keburukan. Ramadan itu sarana pembelajaran bagi kita untuk menjadi yang lebih baik ya, dalam ketaatan, menjadi lebih baik untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Ya. Jadi jangan sahurnya apalagi jam 1, itu bukan sahur namanya. Ya. Kami sarapan dini hari. Nah iya kan banyak kita itu karena malas bangunnya. Malas bangunnya udah sekalian ya. Iya, jam 1 masih melekan gitu. Niatnya sahur itu waktu mendekat waktu subuh. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi kita dengan penampilan saya Imam. Saya Ayu. Oke, penampilan kita agak berbeda karena ini bulan Ramadan. Kita bersama yang selalu hadir di setiap bulan Ramadan. Kalau di Deddy Corbuzier ada Habib Jafar. Sekarang beliau Habib Ustadz. Ustadz yang sudah kondang di udara, yang sering tampil di radio. Ya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita setiap tahun sekali ketemu ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Ini tahun yang ketiga nih. Oh, sama seperti umurnya Lokin ya? Iya. Iya kan? 3 tahun juga. Iya. Alhamdulillah. Berarti bismillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kan. Kalau bukan karena Allah ya nggak tahu sampai yang dulu kan gitu. Dan sekarang kita bertambah orang nih Pak. Ada Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ini saya dikepung sama Arema. Gitu ya. Ustadz masih nggak perbedaan are? Ini dulu Pak. Kok lupa ya saya? Are Jawa sama are Madura. Apa lebih sakti kan? Ya, Bayu ya. Are Madura itu lebih sakti. Betul. Kalau cemplung sumur, nggak mati. Are celurit. Paling tayangan ya. Kalau are Jawa cemplung bisa mati. Iya. Sudah ada sih ya. Cuk. Ayo apa yang mau ditanyakan mumpung pada Ustadz? Ustadz, saya boleh tanya pertama nih. Apa hukumnya orang yang tidak puasa tapi ikut berbuka puasa? Kita sama dulu ya. Jangan tersinggung ya, pemirsa ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ini pertanyaannya pertanyaan menantang nih. Nggak puasa tapi ikut berbuka. Ya. Sebenarnya kalau ditanya tentang hukum sih tidak ada masalah. Wong memang istilahnya ikut buka bersama gitu kan, bukannya yang bersama gitu. Ternyata dia nggak puasa, berarti nggak berbuka namanya kan, tidak makan gitu ya gitu. Artinya cuman kan sayang kalau kemudian kita berbicara tentang bulan Ramadan, bulan puasa, momentum gitu. Jadi kalau tadi kita alhamdulillah tiap Ramadan dengan izin Allah dipertemukan sesuatu yang kita minta kan. Berada pada momentum Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kita tahu, kita berdoa supaya disampaikan pada bulan Ramadan karena kita tahu istimewanya Ramadan. Ya. Jadi Ramadan itu bulan puasa, setiap kebaikan kecil akan dibalas dengan yang besar. Setiap doa kita itu pasti akan dikabulkan gitu. Terus kok tiba-tiba nggak puasa kan, SB kan, sayang banget gitu. Iya kan, jadi kalau sekedar bukanya ya kita bisa buka di mana-mana kan gitu. Cuma kan momentumnya ya, walisoimi farhatan kata Rasulullah. Orang yang berpuasa itu kan ada 2 kebahagiaan. Farhatun hina yuftir. Jadi kebahagiaan pertama itu ketika berbuka. Yeah. Jadi orang yang berpuasa dengan tidak berpuasa ketika momentum berbuka itu beda. Iya betul. Iya kan, orang yang sejak sahur subuh menahan, tidak makan, tidak minum,
sampai nanti berbuka itu beda dengan yang jam 12 sudah weci, menjes, mobil hip hop menjes kombet. Apa itu Ustaz? Minum kopi saya tembok. Ya siang-siang ngopi terus weci, begitu ada undangan buka bersama datang. Enggak apa-apa gitu. Cuman kan nilainya beda. Nilainya beda. Kebahagiaannya berbeda. Dan kebahagiaan itu kan di batin kan. Bukan sesuatu yang tampak di fisik. Mungkin fisik kita itu pura-pura gitu ya. Begitu menjelang berbuka, pura-pura seger gitu ya. Padahal seger sudah jam 12 kan. Atau bahkan seger sudah mulai jam 7 pagi gitu. Karena memang nggak sahur gitu. Berbeda dengan ketika kita itu menahan gitu. Begitu menjelang berbuka, luar biasa kebahagiaan kita. Itu yang pertama Ustaz. Ya. Yang kedua tadi kebahagiaannya? Farhatun hina Beko Aroba. Jadi ketika nanti bertemu dengan Tuhan Allah SWT. Sebelumnya ada yang menyebutkan nanti ketika hari raya. Kan? Hari raya itu kan bagi orang yang berpuasa. Makanya kalau kemudian orang berpuasanya itu sungguh-sungguh, begitu lebaran itu kan berbagi ya. Nah ini mungkin Bayu toron. Mudi. Oh, toron. Toron itu kan kalau orang Madura, kalau dari Madura ke Jawa ongke. Tapi kalau dari Jawa ke Madura toro. Oh, ongke naik. Naik. Kalau pulang itu toro. Jadi kalau berpuasa begitu toron, begitu mudik, begitu bertemu dengan keluarga besar itu kan senang kan, lebaran, momen lebaran. Yang kedua itu nanti ketika di surga, ketika bertemu dengan Allah SWT, itu adalah kebahagiaan yang tiada tara. Makanya ketika ada beberapa para ahli itu menyebutkan, sesungguhnya kalau dibagi puasa itu antara dunia dan akhirat, bagi orang beriman itu dunia itu ibaratnya momen puasanya. Sementara nanti di akhirat itu adalah momen lebaran. Jadi sesuatu yang membahagiakan. Akhirat itu adalah momen lebarannya. Betul, lebaran yang sebenarnya gitu. Kan kalau di dunia kan banyak aktivitas kita itu yang ini ya, semuanya dalam tanda kutip terhalang gitu kan. Tidak semuanya itu bebas sesuai dengan keinginan kita gitu. Itu ibaratnya ujian lah kalau dalam bahasa saya gitu. Kita diminta untuk sholat gitu kan, kita diminta untuk puasa, kita diminta untuk infak gitu. Yang sebenarnya kalau kemudian kita suruh milih, mending sholat enggak, ya, puasa enggak, infak hemat dong. Kita sudah nyari kerja berat gitu, tiba-tiba suruh ngeluarin gitu kan misalnya. Atau juga yang lain yang larangan itu kan bagi kita orang-orang yang beriman itu kan seolah-olah berat ya untuk meninggalkannya. Bayangkan kalau kita lagi sumpah gitu ya, ada minuman yang bisa membuat diri kita FLY. Apa tuh? Fly. Tidak semua singkatannya. Fly begitu. Bukan singkatan. Kemudian kita konsumsi misalnya. Itu mungkin mengenakan, tapi kan sesuatu yang dilarang. Gitu kan? Maka kita bersabar untuk tidak mengkonsumsi itu. Ayu, Mbak Ayunya katanya ada titipan pertanyaan dari teman-teman. Banyak nih Pak Ustadz, tapi anak-anak Gen Z. Salah satunya tuh kalau misalkan kita berpacaran, terus saat bulan Ramadan kita putusin dulu tuh Pak Ustadz. Nanti setelah Ramadan kita lanjut lagi. Itu kita dapat pahala atau enggak? Iya, pertanyaan berat nih sebenarnya. Tapi begini, berpuasa itu kan cara Allah agar kemudian kita itu berlatih. Satu, untuk menguatkan ketaatan. Yang kedua, bersabar untuk meninggalkan perkara yang dilarang. Suatu perintah itu kalau kita baru memulai itu kan terasa berat. Analoginya kalau mungkin di antara kita itu belum terbiasa berpuasa, tiba-tiba diminta untuk puasa Ramadan, hukumnya wajib nih. Gitu. Kalau yang Senin Kemis, yang sunnah-sunnah itu mungkin sunnah ya ditinggal. Tapi begitu Ramadan masuk wajib, hari pertama itu Masya Allah gitu kan. Berat. Jam 8 sudah haus kan, jam 8 pagi gitu kan. Karena masih pertama gitu kan gitu. Tapi hari kedua itu sudah mulai nanti baru hausnya itu dulu. Apalagi kalau sudah lewat setengah bulan ini kan, insya Allah ya haus tapi insya Allah kita sudah terbiasa akan menahan gitu. Termasuk juga terhadap larangan gitu ya. Awalnya untuk meninggalkan itu kan berat ya. Sebelum Ramadan kita terbiasa ngegosip ya. Ini Gen Z yang biasa ngegosip ya. Kalau yang
Kita gen apa ya? Gen alif ya? Gen alif ya? Kan yang paling awal alif ya? Alif batas. Jadi meninggalkan keburukan itu awal-awal itu terasa berat. Iya. Tapi begitu kemudian Allah meminta kita belajar untuk meninggalkan sebab puasa itu, lama-lama meninggalkan keburukan itu sesuatu yang ringan. Kan? Ya, mungkin artinya pacaran itu berarti buruk, Ustadz ya? Artinya begini, selama belum ada istilah dihalalkan itu kan, sebenarnya itu kan masih dalam tanda kutip itu kan masih ini ya, masih belum boleh kan, gitu berduaan tanpa mahramnya, gitu kan. Begitu begitu puasa berhenti dulu, sebenarnya bagus sih, konsep berpikirnya bagus. Supaya tidak membatalkan puasa, pahala puasa. Kan gitu, tidak menghilangkan pahala puasa, gitu kan. Insya Allah kalau kemudian itu dilakukan karena Allah, meninggalkan apa yang dilarang itu karena Allah, insya Allah setelah Ramadan terbiasa ya, tidak saling bertemu, gitu ya kan. Akhirnya itu yang membuat diri kita itu ringan. Kalau memang berani sekalian ditantang, berani nggak ketemu orang tua, lanjut dan bertemu dengan orang tua, kan begitu kan? Namanya kesatria, bro. Yang bro kesatria itu ketemu dengan orang tua kan? Setelah kenalan dengan calon kita, ayo kita itu berani bertemu dengan orang tua. Jadi bukan apa-apa, karena sebenarnya proses perkenalan sebelum nikah itu bukan persoalan lama atau tidak ya, yang nanti akan berpengaruh kepada langgeng atau tidaknya pernikahan, tapi lebih pada komitmen. Jadi kalau kita itu bahasanya gengsi, taruh kok kesuwen gitu, taruhnya kelamaan. Mau didetailin seperti apa? Waktu sebelum nikah itu biasanya itu saling menutupi, gitu kan. Baru nanti kalau sudah jadian ketahuan nih wujud aslinya, wujud asli yang asli perempuannya sama. Iya betul. Makanya sebenarnya lebih pada komitmen ya. Jadi mungkin ketika kita itu menghindar ketika Ramadan, baguslah semangat untuk meninggalkan hal yang sebenarnya kurang pantas gitu ya dalam ajaran agama. Bagus gitu, semangatnya luar biasa, sambil berdoa semoga kebiasaan meninggalkan itu berlanjut. Betul, setelah sebulan lah nayamul lah, lumayan sebagai proses latihan gitu kan. Jadi sebagaimana meninggalkan keburukan yang lain itu proses, awalnya berat, tapi kemudian ketika kita itu berusaha, karena insya Allah akan memberikan kemudahan. Berarti bulan puasa adalah bulan latihan. Betul, makanya kalau kemudian beberapa di antara para ahli menyebutkan madrasah ya. Jadi sekolah gitu ya, tempat belajar kita untuk semakin menguatkan ketaatan dan juga sekaligus untuk bersabar ketika meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Jadi boleh gak ada masalah. Malah setelah Ramadan mending menghadap orang tuanya. Itu yang latihan move on sih Ustaz ya. Gentle gitu ya. Gentle. Ayo, ada pertanyaan apa lagi? Sama ini Ustaz, Ayu kan aktif banget bersosial media itu, apalagi Ayu tuh suka berkomentar mengenai kepemerintahan, terus kemudian akun-akun receh, ya yang postingannya mungkin kurang dilihat kita kurang bagus atau kurang berkenan. Nah kita ikut sedikit judging, ngejudge gitu, itu gimana Pak Ustadz? Ya dunianya memang dunia goib ya, goib media sosial gitu maksudnya. Kekinian. Saya pikir ini masalah teknologi dan Islam itu sama sekali kemudian tidak melarang teknologi gitu. Tetapi bagaimana kemudian teknologi itu bisa menjadikan semangat kita untuk berbuat lebih baik. Jadi kalau kemudian istilah judging itu kalau kemudian diistilahkan negatif begitu, sebenarnya enggak juga ya. Artinya mungkin komen yang pantas begitu ya. Komen yang pantas terhadap posting yang kurang pantas. Jelas ya, komen yang pantas ketika melihat postingan yang nggak pantas gitu. Atau mungkin kritis yang pantas. Betul. Saya pikir ketika kita itu komen terhadap sesuatu yang kurang pas itu kan bagus kan. Bagian dari semangat mengingatkan.
betul, mengingatkan ta'awanu 'alal birri wa taqwa, atau juga tawasau bil haq gitu kan, nasihat-menasihati tentang sesuatu yang hak gitu. Asal dengan cara juga yang baik. betul, dengan cara yang baik juga ya. Terus kemudian komen-komen dengan umpatan-umpatan ya. Mungkin kita kan, saya kan nggak ngomong gitu, tapi jempol. Tapi kalau kesannya kita memang memberi masukan, kemudian yang dikasih masukan itu tersinggung, karena kan kita biasanya kalau nggak face to face tuh Ustaz, karena lewat sosial media orang pemahamannya akan beda kan kalau baca sama datang atau bertemu langsung gitu. Karena di sini yang ibarat lampu lalu lintas ya. Karena kita dalam hidup itu kan juga perlu aturan ya. Ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Kalau merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan gitu. Jadi ketika kemudian kita memang harus berhati-hati ya, lampu kuning ya. Maka ya udah kita harus hati-hati. Ketika kita komen positif ditanggapi negatif, saya pikir kita lebih baik stop begitu. Sebab kalau enggak itu nanti akan menjadi DU gitu kan, debat kusir. Meskipun lewat jempol gitu kan. Kalau bertemu langsung kan saling kamu gini, kamu gitu. Kalau nggak ada hadis tentang Nabi gitu ya Ustaz ya, kalau untuk menghindari perdebatan kalau sudah tidak ada manfaat ya gitu. Sama Nabi suruh betul meninggalkan. Maka yu'minuna billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi ketika kita itu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik, atau kalau tidak diem gitu kan gitu. Artinya memang ini untuk menghindar dari perkara-perkara yang bahasa Gen Z-nya itu anfaedah gitu kan. Faedah. Ada faedah. Jadi seperti itu. Maka menahan itu lebih baik ya, daripada kemudian kalau terus-terusin. Apalagi semangat gue pancing lu supaya keluar warna merah lu gitu, gitu ya. Maka itu semangat niat begitu kan juga kurang pas. Jadi puasa itu bukan hanya melatih menahan lapar sama haus sebenarnya Ustaz ya. Betul. Menahan dari perkara-perkara yang menghilangkan batalnya pahala itu batalnya pahala puasa termasuk. Atau enggak batal pahala sama batal puasa beda loh yuk. Ya. Kalau batal puasa kita makan kita minum gitu. Tapi kalau batal pahala puasa itu mungkin kita itu tidak makan tidak minum, tapi ternyata nilainya ZONK zom gitu ya. Jadi itu maksudnya yang pertanyaan Ayu yang pertama dia mau khawatir nilai pahalanya berkurang. Iya, termasuk tidak dapat pahala gitu. Betul. Ada ayatnya kan Ustaz. Ada untuk apa berlapar-lapar gitu. Merugi jangan jadi orang yang merugi itu Ustaz. Betul. Dan Allah tidak akan menerima puasanya orang yang mungkin tidak makan tidak minum. Ya. Kalau bahasa hadisnya itu hanya mendapatkan minal ju'al atas, ya hanya lapar dan haus gitu kan. Tapi kemudian pahalanya hilang gitu kan, sayang banget kan gitu. Sehingga inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa puasa itu sekali lagi latihan, puasa itu madrasah, puasa itu sarana belajar gitu, dalam banyak hal gitu, dalam banyak hal. Tapi bahwa kemudian ada semangat ketika Ramadan berhenti melakukan keburukan, itu perlu diapresiasi. Iya. Jangan sampai begini, entar ba'da Ramadan lanjut lagi gitu. Berarti niatnya udah nggak pas nih ya. Jadi ketika kita itu setelah Ramadan niatnya melakukan keburukan lagi, maka kita harus introspeksi. Jangan-jangan yang kita lakukan memang nggak akan diterima nanti. Sayang kan, ini belum selesai Ramadannya. Belum selesai Ramadannya. Maka kita itu mawas diri, introspeksi, karena dalam bahasa saya, ketika kita berharap 1 sampai 16 Ramadan ibadah kita itu diterima, maka di hari berikutnya 17, 18 sampai selesai kita akan tetap istiqomah. Jadi ketika kita berharap ibadah kita itu diterima, maka itu akan menjadi support bagi kita untuk tetap melakukan kebaikan dan bersabar dengan keburukan. Makanya kalau tadi niatnya itu berhenti dulu supaya nggak hilang pahala puasanya, break gitu, dengan niatan ini benar-benar nih niat karena Allah nih. Nah, harapannya semoga nanti pada Ramadan benar-benar kejelekan itu terkikis. Terkikis ya Ustaz, bukan hilang ya Ustaz. Ini terkikis, mengurangi terus hilangnya Ramadan kapan lagi?
Jadi harapannya itu tadi Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Puasa lo udah aku terima, gitu kan? Maka insya Allah dengan keburukan lo tidak akan lagi aku tampakkan. Lo kan begitu kan? Ini kan luar biasa. Karena hidayah itu kita kan sering doa, ya Allah berikan hidayah. Ya. Hidayah itu kan turun ketika Allah meminta kita melaksanakan perintah, kan? Gitu. Sekaligus juga ketika meninggalkan larangan. Gitu. Jadi kalau kemudian ada kawan kita nih, Ramadan ya, tadi gak puasa gitu. Ditanya, bro, kenapa ada puasa? Allah belum menurunkan hidayah. Gitu. Maka bahasa saya nih, ila yaumil qiyamah gitu. Sampai hari kiamat gak akan bisa nih Allah turunkan. Kenapa? Jalur hidayahnya itu tidak ditempuh gitu. Puasa tapi gak sholat bro, gimana ya? Saya puasanya dapat hidayah. Sholatnya belum dapat hidayah gitu. Nggak bisa begitu juga karena perintah satu dan perintah yang lain itu bersinergi. Itu tadi ketika kita berharap amalan satu amalan kita diterima, itu akan support bagi kita untuk melakukan amal kebaikan-kebaikan yang lain. Saya teringat kata hidayah itu dikejar, bukan ditunggu. Betul, ditapakin, diupayakan. Jadi kalau bahasa sederhana saya, kalau kita itu ingin naik anak tangga ke-10, maka kita itu harus melalui anak tangga yang pertama. Gitu. Ketika kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah yang banyak, gitu, maka kita harus tempuh kebaikan itu by proses, gitu kan, sesuai dengan apa yang menjadi kesanggupan, kemampuan kita. Karena sesungguhnya dalam agama ini kan bukan perkara yang berat. Jadi tidak mungkin Allah meminta kita melakukan sesuatu dan itu kita itu tidak bisa menunaikan. Terhadap larangan juga begitu. Ketika Allah melarang sesuatu, kemudian kita itu tidak bisa meninggalkan. Tidak mungkin. Makanya Allah SWT menyebutkan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj. Dan sesungguhnya tidaklah aku menjadikan atas kalian di dalam agama ini itu sesuatu yang menyulitkan. Nah, cuman kan mungkin SMS ya. Masing-masing orang itu kan prosesnya itu kan beda-beda gitu. Ada yang menuju hidayah itu kuat gitu kan, ada yang kemudian berproses gitu. Kita tetap hargai prosesnya untuk menjadi lebih baik lah ya. Tapi bahwa yang terpenting proses itu sesuatu yang harus dijalani gitu. Ustaz, izin Ustaz. Yeah. Pertanyaan sekarang saya nanya nih. Orang yang keluar negeri kan atau keluar kota disebut musafir ya, apalagi keluar negeri. Apakah dia tetap harus berpuasa padahal dikasih bonus sama Tuhan untuk boleh tidak berpuasa? Apakah itu dikatakan dia apa istilahnya? Rukhsah, keringanan, gitu. Dia mendapatkan keringanan sebenarnya, tapi dia nggak pingin nggak puasa, dia tetap bertahan puasa. Apakah itu menzolimi atau tidak menggunakan bonus? Ya itu bisa dikatakan sayang. Atau gimana satu aturan mainnya? Kalau Al-Baqarah 184, andai kata kita itu bepergian atau mungkin sakit dalam tanda kutip ringan, gitu. Dan sebenarnya kalau sakit bepergian itu kan juga boleh kita itu membatalkan. Tapi andai kata kita itu bisa untuk berpuasa, tentu itu lebih baik. Lebih baik ya. Iya. Bukan berarti dia tidak bersyukur menerima keringanan dari Tuhan sebagai musafir. Tidak, berbeda dengan sholat ya. Praktek sholat itu berbeda. Jamaah bonus bisa di jamaah dan di qasar gitu kan. Saya kalau tidak dilakukan, saya pikir seperti sama di bersolat enggak ya? Iya, berbeda analoginya gitu. Sama seperti genar hotel orang wanita, hotel itu. Sama seperti wanita ketika menstruasi. Ketika meninggalkan sholat, maka tidak perlu mengqadha, tidak perlu mengganti, gitu. Tapi ketika meninggalkan puasa, maka perlu mengqadha. Nah, ini beda antara sholat dengan puasa, rukhsah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, jika ketika kita itu bepergian dan kita itu mampu untuk tetap berpuasa, insya Allah itu lebih baik kita melakukan. Ustadz, sepenting apa sih Ustadz? Kita harus terus mengulang. Di mumpung ini kan juga bulan Ramadan, terus mengulang. Sepenting apakah sih puasa itu, Ustaz? Iya. Sampai kita harus memang dibilang wajib sama ayat Al-Quran. Sampai yang kedua ini Ustaz bisa langsung menjawab semuanya. Saya dengar betul ya bahwa puasa itu kan adalah ibadah antara umat dengan
hamba dengan Tuhannya. Hamba dengan Tuhan. Beda sama sholat dan infak, zakat dan lain-lain. Mungkin bisa. Ini sebenarnya mewakili pertanyaan Mbak Ayu. Iya. Sebenarnya kalau kemudian kita itu menunaikan dari apa yang diperintahkan, itu kan sebenarnya makna ketundukan, makna kepatuhan seorang hamba terhadap Tuhannya. Jadi ingat keberadaan kita di dunia itu bukan serta-merta tiba-tiba atau terlahir dari batu yang membelah. Tidak kan? Kita itu diciptakan oleh siapa? Oleh Zat yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ingin menguji kita sebenarnya ya. Ketika engkau aku ciptakan, aku minta engkau itu melakukan perintah dan meninggalkan larangan, kira-kira taat nggak ya? Kira-kira patuh nggak? Makanya ketika kita itu berpuasa itu bukan semata-mata nanti kita melihat kemanfaatan dari segi A, B, C, D-nya gitu ya, dari segi kesehatan dan segi bukan. Yang utama itu bukan itu. Tapi lebih pada masalah ketundukan, lebih pada masalah ketaatan. Ketika Allah menyebutkan kutiba alaikumusiyam, telah dicatat atas kalian, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, gitu ya. Jadi ini sebenarnya makna ketundukan dan kepatuhan seorang abid, seorang hamba terhadap yang menciptakan. Maksudnya apa maknanya puasa adalah ketaatan pada hamba, beda dengan sholat? Kenapa Ustaz? Iya, sebenarnya sama. Tapi kenapa dibilang ini adalah ibadah? Nilainya. Ini ibadahmu dengan aku sebenarnya. Betul. Karena berpuasa itu kan tidak ada yang dalam tanda kutip yang kita bisa pamerin, gitu ya. Yang bisa kita tonjol-tonjolkan. Sholat bisa dipamerin. Kalau sholat bisa. Kita berlama-lama bacanya di enak-enakan, sedekah. Bisa. Sedekah kita tampak-tampakkan begitu ya bisa. Tapi kalau puasa apa? Kita mau mengatakan puasa saya lebih baik dari puasanya Pak Imam sama Mbak Ayu gara-gara sahur saya pakai ayam nih. Kalau Pak Imam pakai tempe, Mbak Ayu pakai telur, ya, ayam lebih baik dari enggak. Tidak bisa kan kita itu menilai puasa kita itu lebih baik dari sahurnya, lebih baik dari berbukanya, lebih baik dari bau mulutnya. Semakin bau mulutnya, semakin tinggi nilai pahalanya. Enggak juga gitu. Karena puasa itu masalah kita dengan yang tahu itu Allah tentang apa yang kita lakukan di dalam puasa itu. Kalau sholat betul semua karena Allah, infak juga betul semua karena Allah. Cuma kan sesuatu yang tampak bagi makhluk itu kan biasanya kita itu kan cenderung wow gitu kan. Puasa bisa ngaku kita puasa. Betul. Tapi kalau sama Tuhan kan tidak bisa. Betul. Makanya kalau kemudian misalnya kita baca Al-Quran ya, baca Al-Quran kan bisa kita pamerin dalam tanda kutip ya. Sebenarnya ada maksud pamer gitu. Kita baca baik ya, tiba-tiba tetangga kita komen, Masya Allah bacanya luar biasa. Kita dengar itu, padahal dia tidak negur langsung ke kita, hanya nggerutu, kita dengar. Kira-kira kita seneng nggak ya dipuji gitu? Seneng. Seneng kan? Ketika seneng itu ikhlas atau enggak? Lah ini tipis-tipis kan gitu. Sebenarnya kita seneng dipuji itu manusiawi gitu. Maka ketika kita itu berbuat terus dipuji, maka kembalikan pujian itu kepada Allah. Karena yang memberikan kebaikan itu hanya Allah gitu. Iya, kalau puasa apanya gitu. Saya puasa, baik puasa, Imam puasa, Mas Dendi, Mas Edo, semuanya puasa. Mau pamer apa? Ayo, bau mulutnya yang paling gak enak, itu yang paling baik nanti. Enggak juga. Karena Allah yang maha tahu tentang itu semua. Gitu. Makanya kenapa kemudian puasa itu azibih kata Allah, aku yang akan membalasnya, gitu. Aku yang akan membayarnya. Karena mereka itu tidak makan, tidak minum karena aku, gitu ya. Mereka tidak menunaikan keburukan karena aku. Makanya puasa itu memang spesial di mata Allah. Ya. Oke, mungkin terakhir Pak Ustadz dari Ayu nambahin terakhir, apa sih Pak Ustadz hukumnya ketika bos banyak memberi tugas job desk kepada karyawannya saat bulan Ramadan sehingga Ramadan kita terganggu atau sampai membatalkan puasa kita, Ustaz? Itu hukumnya bos kita gimana ya, Ustaz? Ini kan lain-lain ya. Ini sarkas banget, tapi bukan sarkas lagi, Ustaz.
Sebenarnya begini ya, puasa itu tidak menghalangi kita untuk beraktivitas. Gitu. Itu kata kuncinya. Gitu. Jadi salah besar kalau kemudian ketika berpuasa, kemudian kita tuh LML gitu kan, males-males, bermalas-malasan gitu. Enggak juga, karena orang berpuasa tuh tetap harus produktif gitu ya. Dalam bahasa saya, bosnya bagus gitu ya, ketika menjadikan itu sebagai bagian dari ibadah. Ya. Tapi kalau kenemenan ya nggak bagus juga. Apalagi kalau bahasanya tadi sampai mokel ya, tugasnya kayak apa? Kuisinya apa itu bisa mokel ya? Betul. Iya. Memang niatnya mokel tuh gimana? Dijadikan. Mungkin niatnya mokel berdalih banyak jobles. Dalih dan dalil itu beda ya. Kalau dalil itu beralasan, dari alasan. Tapi intinya bahwa sekali lagi puasa itu semestinya memang kita harus tetap produktif. Yeah. Kalau untuk kita itu pekerja, kita harus tetap menjaga profesionalisme kita, menjaga tanggung jawab dan amanah kita. Gitu. Jadi sama sekali semestinya puasa itu tidak mengurangi kinerja kita. Karena Masya Allah ya, kalau kemudian kita perhatikan Rasulullah dan para sahabat itu tahun kedua Hijriah itu Ramadan itu perang. Bayangkan di tengah padang pasir yang tandus, panas, perang Badar. Iya, itu kan terjadi pada bulan Ramadan. Di Ramadan yang lain juga terjadi itu juga gitu. Dan kalau perang itu nggak mungkin kan, LMN, les-malesan, centing, kan gitu kan, satu waktu, itu nggak mungkin. Kalau kita itu letoy waktu berperang ya sudah, gitu. Artinya dengar tuh ya. Ini untuk semua Ustaz. Bapak kok kayaknya menyinggung saya. bahwa kemudian sebaiknya memang ta'awun ya, saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Artinya kalau memang beban kerja itu memang dirasa memberatkan, ya maka ya harus tahu diri lah ya gitu. Bisa dilanjut setelah tarawih. Sama aja itu. Oh gitu ya. Artinya bahwa intinya bahwa puasa tidak menjadikan diri kita itu bermalas-malasan, tapi bahwa kita itu tetap harus bersemangat. Bahwa kita juga harus sama-sama menyadari energi mungkin setelah lewat setengah bulan itu sudah mulai payah berkurang gitu. Ya maka ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi kita bantu-membantu dalam hal kebaikan dan takwa gitu kan. Kalau memang ternyata beban itu ternyata terlalu berat menyebabkan bisa mokel misalnya, maka ya dikurangi sebagai bentuk ta'awun gitu kan, membantu nanti. Malah ada yang malam-malam dia bilang oke, biasanya yang bekerja tetap melanjutkan pekerjaan kayak libur gitu, izin bahwa malam harus melakukan ibadah. Betul. Jadi malam semakin fokus pada tarawih dan ibadah lain. Betul. Artinya bahwa ingin saya ingatkan juga bahwa Ramadan itu bukan hanya siang, tapi juga malam. Makanya ada istilah dalam hadis itu man shauma ramadhana, ada man qama ramadhana. Belakangnya sama imanan wa ihtisaban ghufranahu ma qadama min dhanbi. Man shauma ramadhana, barang siapa yang di siang harinya berpuasa ya. Man qama ramadhana, barang siapa di malam hari berdiri, maksudnya untuk menegakkan ibadah sunnah di bulan Ramadan gitu. Imanan wa ihtisaban, sebab iman dan mengharapkan keridhaan dari Allah, ghufranahu ma qadama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu gitu. Termasuk dosa pacaran yang dipending itu tadi ya. Siap. Sebab kalau kita menunaikan dengan sungguh-sungguh, insya Allah pada Ramadan kita itu akan bisa menahan gitu. Akan konsisten, betul. Asalnya niatnya sungguh-sungguh. Imanan ihtisaban, karena iman dan mengharapkan perhitungan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita apresiasi kan begitu ya. Sehingga dalam hal ini sekali lagi bahwa Ramadan itu sarana pembelajaran bagi kita untuk menjadi yang lebih baik ya, dalam ketaatan, menjadi lebih baik untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Ya. 30 hari kan, insya Allah itu cukup gitu. Maksudnya 1 bulan gitu kan. Latihan bagi kita untuk menguatkan ketaatan dan bersabar dengan keburukan. Yang ahli gosip ya, gitu ya. Misalnya kalau Ramadan itu kita niatkan berhenti gitu, dan Ramadan kita diterima, pada Ramadan ketika ada yang ngajak gosip, mohon maaf,
puasa saya diterima, saya berhenti. Wes, kan gitu kan? Masya Allah. Harapannya kan begitu kan, harapannya gitu. Kalau kemudian kita itu pada Ramadan lebih bersemangat dalam keburukan, nauzubillah dari ya, khawatir. Kita udah lapar, kita udah haus di waktu siang, kita udah capek-capek tarawih di waktu malam, mungkin ya ada harus. Tapi ternyata semuanya itu tidak menjadikan diri kita lebih baik. Kalimat terakhir dari Al-Baqarah 183 itu kan la'allakum tattaqun. Agar kemudian kita itu menjadi bertakwa. Banyak ya indikasi-indikasi takwa itu. Satu yang saya ingin sampaikan ketika Khalifah Umar bin Khattab ditanya ya oleh sahabat tentang takwa gitu. Menurut panjenengan takwa itu apa? Ditanya begitu, Khalifah Umar itu balik bertanya gitu. Bagaimana kalau kamu berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Gitu. Maka sahabat ini mengatakan, saya akan hati-hati. Maka Umar mengatakan, itulah takwa. Jadi berhati-hati. Maksudnya terhadap perintah, jangan sampai kemudian kita itu abai, terhadap larangan justru mengerjakan. Jadi takwa itu terhadap perintah, insya Allah menunaikan, dan terhadap larangan, insya Allah kita meninggalkan. Masya Allah. Mungkin ada pertanyaan dari tim kreator kita. Ada yang mau nanya? Satu aja. Batas waktu sahur itu Sama imsak. Imsak atau azan? Kalau semisal kita bangun, kita nggak tahu nih buru-buru aja. Ketika kita makan, tengah makan tuh azan. Misalnya azan itu stop atau Ya, gimana? Lanjut. Sampai habis ya. Biar diulangi pertanyaan. Saya ulangin Pak Ustadz. Berarti biar karena mungkin mic-nya kurang dengar. Yang intinya adalah pada saat bangun kaget, bangun sahur, apa perbedaan dengan imsak dan azan? Batas waktu sahur ya. Batas waktu sahur. Apakah imsak masih boleh makan atau tidak? Mungkin pertanyaan itu. Yang kedua, bangun tiba-tiba, oh ini sahur tapi nggak sadar itu sudah lagi azan. Cuman pas lagi azan kan ada jedanya dari kalimat satu ke kalimat berikutnya. Terus makan langsung minum makan. Ternyata azan kalimat yang kedua nih. Iya. Nah itu gimana? Apakah berhenti atau dilanjut? Atau dilanjut sampai habis katanya? Sebaiknya kayaknya dia Nanggung nih. Nanggung. Yang pertama batas waktu sahur itu sepakat di antara para ulama itu waktu subuh. Jadi azan subuh Ustaz ya? Iya, masuk waktu subuh ya. Berarti kan ditandai dengan azan ya. Jadi fajar shadiq ya, itu dimulai waktu azan subuh gitu. Sehingga kalau masih ada imsak itu sebenarnya perhatian, nahan sebentar lagi sudah masuk waktu subuh. Alarm gitu ya. Tapi masih boleh makan gitu sampai azan subuh. Kalau yang kedua tadi mungkin imsaknya tidak kedengeran karena masih tidur kan. Begitu bangun tanpa melihat jam gitu ya, tanpa makan. Begitu makan terdengarlah adzan gitu. Ini memang terjadi ikhtilaf di kalangan para fuqaha, para alim. Tapi kalau saya mengambil pendapat andai kata kita itu sudah kadung masuk yang ada di dalam mulut terdengar adzan, maka sudah masukkan sekalian gitu, tidak usah dimuntahkan. Yang di dalam mulut yang di dalam mulut itu ditelan dihabiskan gitu. Kalau kecuali di tenggorokan, oke ditelan Ustaz. Iya, yang di mulut ya dibuang Ustaz. Langsung dimasukkan. Ini saya mengambil pendapat yang salah satunya. Iya, gitu. Ya artinya apa? Dimakan, dihabiskan, minum secukupnya, gitu ya. Boleh Ustaz. Boleh dari pendapat salah satunya. Sampai akhir adzan. Nah, ini ada yang berpendapat sampai akhir adzan subuh gitu. Tapi memang ada yang kemudian yang mengatakan bahwa begitu adzan yang di mulut itu dikeluarkan gitu. Dan kumur sama kumur gitu. Tapi kan namanya juga ketiduran gitu ya. Tentu dalam hal ini dimaafkan. Makanya kalau saya mengambil pendapat yang lebih sederhana ya, kalau ketiduran daripada lapar nanti ya, apa yang sudah dimakan itu dimasukkan aja. Setelah itu kemudian minum satu secukupnya gitu. Sampai adzan selesai ya, bukan iqomah gitu. Lagi iqomah kan adzan selesai itu berarti masih bisa makan. Masih nunggu iqomah masih bisa makan lagi. Ya itulah, lebih baik enggak lah. Nanti enggak cukup cepet-cepetan. Meskipun ada yang mengatakan
tetap sampai adzan subuh berakhir. Tapi saya khawatir tidak menuntut dan kita itu makan juga tidak nyaman kan. Insya Allah kalau kita itu cukup yang sudah masuk itu sudah mencukupkan Dan air putih. Gitu. Ya. Secukupnya, jangan es campur juga ya. Ya, kalau mengingat ini kalau udah dimakan mubazir ya, itu sampai di pomat nggak selesai. Gitu. Saran saya next time jangan kesiangan. Ya, alarmnya dipakai. Alarm sudah banyak saat gitu, tapi sejak kedengeran itu takdir namanya. Jadi sahur itu sunnah ya. Jadi kalau kita niat sahur itu niat ngambil sunnahnya, bukan semata-mata kemudian supaya nanti kuat, bukan semata-mata itu, tapi kita itu mengambil nilai sunnah bahwa sahur itu yang dilakukan. Jadi nambah dikit nih boleh. Jadi sahur itu boleh nggak dia bangun sahur tapi dia nggak mau makan, dia hanya minum air putih? Boleh aja. Menjalankan sunnah nggak? Boleh. Apa namanya istilahnya? Hanya sekedar minum air putih. Cuman kan kita kan juga harus sayang dengan diri kita. Seharian nanti kita itu sudah tidak makan, tidak minum. Minimal kita itu kalau tidak makan nasi, gitu, kita makan kurma. Ya. Rasul kan kurma. Ya meskipun dengan satu piring kurma, kebanyakan ya. Satu butir atau 3 butir gitu. Setelah itu kita minum air putih 1 gelas. Kita niatkan bahwa sahur itu mengikuti sunnah Rasul karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Artinya maksud saya ketika dia tidak sahur, apakah itu menggugurkan pahala puasanya? Tidak ya. Karena sunnah kan? Karena sunnah. Kemarin kan ada pertanyaan menarik juga ya, Ustaz, ada nggak doa setelah sahur supaya tidak ngantuk? Gitu. Sebenarnya jangan makan nasi doanya. Kalau maksud saya itu begini, sahur itu kita itu mengambil sunnah yang utama, itu mentakhirkan. Jadi kalau kemudian kita tahu ya, subuh sekarang itu 4.20 ya misalnya ya. Terus kemudian kita tuh jangan sahur jam 3. Kalau sahurnya jam 3 terlalu lama kan, dari waktu subuh. Makan jam 3, setelah itu hayal gitu ya. Pegang HP, WA-an, senden gitu, lama-lama melorot gitu. Itu bakalan tidur ya. Mau doa kayak apa pasti tidur gitu. Makanya kita rubah polanya. Jadi kita sahurnya itu mungkin 30 menit atau 15 menit menuju subuh. Dan itu sunnah Rasul kan? Iya, mentakhir. Jadi setelah selesai sahur, kita kan tidak lagi sempat pegang HP atau langsung kita tuh prepare siap-siap sholat subuh. Makanya itu nggak perlu doa supaya tidak ngantuk. Insya Allah itu sudah nggak ngantuk sendiri. Tinggal mengubah kebiasaan saja. Gitu. Jadi jangan sahurnya apalagi jam 1, itu bukan sahur namanya, tapi sarapan dini hari. Loh iya kan banyak kita itu karena malas bangunnya. Malas bangunnya udah sekalian ya. Iya, jam 1 masih ngelekan gitu. Niatnya sahur itu waktu mendekat waktu subuh. Kayaknya yang ngakak paling gede ini rasanya yang melakukan ya. Sama sih. Ya, kalau dalam bahasa sinetron itu kalau ada kesamaan peristiwa dan perilaku bukan sesuatu yang disengaja. Hanya fiktif. Oke, Bayu. Sudah cukup Pak Imam. Ustadz, Punten sudah kita nanti lanjut. Insya Allah. Intinya apa, teman-teman sekalian, bahwa Ramadan itu latihan bagi kita untuk menjadi lebih baik ya. Dan ketika kita berharap ibadah kita itu diterima, insya Allah kita itu hubungannya dengan Allah itu menjadi semakin dekat. Jadi kalau kemudian hubungan dengan Allah itu semakin dekat, insya Allah hubungan dengan sesama itu akan dekat dengan ridhonya Allah. Nah, makanya kalau tadi yang sempat terpending ya, gitu ya, setelah Ramadan dekat dengan ridhonya Allah itu nanti gimana? Berani nggak ke wali saya? Oh siap, begitu. Insya Allah begitu. Ya, kan? Maka langsung aku halalkan engkau dengan qabil tuh, gitu. Saya terima nikahnya, gitu kan. Halal itu jauh lebih baik daripada tidak halal kan, gitu. Insya Allah begitu. Insya Allah. Amin ya Allah. Itu mudah-mudahan habis lebaran ada yang itu pertanyaan titipan dan pertanyaan pribadi. Pribadi sih. Ini waktu yang baik ya, doanya orang berpuasa itu kan makbul. Amin. Sepanjang waktu sahur sampai berbuka itu kan makbul. Menjelang berbuka. Ini tadi doanya nggak serius. Jangan dulu ya Allah.
Jadi menjelang berbuka itu doa yang makbul gitu. Makanya insya Allah doa yang baik. Insya Allah. Ditantang takut juga ya. Takut juga. Enggak dulu padahal. Karena ada 5, lu kayak habis selesai Ramadan Ustaz. Repot milih yang mana ya? Oh gitu. Ada istikharah lah. Tahu nggak istikharah? Kita tutup dulu nanti. Oke, gimana silakan yuk. Sudah dari saya Ayu Ya? dan Pak Imam. Lah kok gitu. Oke, kita jumpa lagi di Ramadan berikutnya bersama Insyaallah. Ustadz dan tapi sih pinginnya ya mestinya kita ngadain mestinya sih seminggu sekali gitu ya dan Ustadz di bulan Ramadan kayak di Lokin kita bahas tema-tema tertentu gitu Ustadz ya. Ya, insya Allah. Kita pikirkan izinnya dari Allah memungkinkan atau enggak. Gitu. Dan semangatnya kita juga Ustadz. Terus kita doa Ramadan itu harus tetap semangat ya. Insya Allah. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat Ustadz. Sehat selalu. Baik, amin. Sehat selalu dan terima kasih teman-teman. Terima kasih, Semoga kita teman-teman. semuanya diberkahi dalam puasa kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.